Hai, selamat datang di Kinasih Sunday. Ini waktunya kamu untuk relaksasi dari hari yang penat atau kerjaan yang numpuk. Semoga podcast ini juga bisa menemani me time-mu ya. Hai Kinasi, kembali lagi di Kinasi Sandet. Di episode ketiga ini kita akan bahas tentang inner wounds. Nah, apa sih inner wounds gitu? Oh ya, sebelumnya perkenalkan, aku Lagisa dari tim Product Development dan di sini aku bersama dengan Mbak Winda selaku psikolog dari Ulas ASI dan juga ada teman aku juga Asna dari Product Development. Halo Mbak Winda dan halo Asna. Halo Larissa. Halo, semoga sehat-sehat ya Mbak Winda dan juga Asna. Oke, nah nih kalau yang aku lihat nih Mbak Winda dan Asna di zaman sekarang ini orang-orang udah mulai aware nih kalau nggak hanya kesehatan fisik aja yang penting, tapi kesehatan mental kita juga nggak kalah penting. Nah, tapi kadang tuh ada nih pengalaman atau trauma dari masa lalu, luka dari masa lalu yang susah dinotis gitu, lebih susah dinotis daripada luka fisik gitu. Nah, kira-kira kenapa ya bisa terjadi ada inner wounds atau kenapa ya kita agak susah menotis itu gitu? Atau mungkin pertanyaan awalnya ya, apa sih inner wounds itu atau luka batin itu tuh apa sih? Mungkin dari Mbak Winda bisa kasih penjelasan nih Mbak. Oke, nah pertama kita perlu tahu dulu nih, gitu ya. Apa sih sebenarnya inner wounds atau luka batin itu, gitu. Jadi luka batin itu sebenarnya adalah reaksi emosional yang diakibatkan oleh luka atau pengalaman yang tidak menyenangkan dari berbagai masalah kehidupan yang sebenarnya sudah dirasakan sejak lama, gitu. Nah, biasanya inner wound ini lebih banyak dialami karena luka masa kecil dan membekas hingga kita tumbuh dewasa, kemudian mempengaruhi cara kita dalam merasa, berpikir, merespon, dan bertindak gitu. Tapi seringkali kita sendiri tuh belum sadar gitu ya sepenuhnya atas luka batin kita sendiri gitu. Nah, kemudian kenapa kita bisa terluka gitu ya, pertanyaannya Larissa tadi gitu. Kita mulai dari fitrah kita sebagai manusia gitu ya. Kita sebagai manusia tidak terlepas dari fitrah kita sebagai makhluk sosial gitu. Kalau kita lihat seorang bayi gitu ya, itu satu bukti yang benar-benar menunjukkan kalau kita nih makhluk sosial, yang mana dalam masa-masa awal kehidupan kita mendasarkan pemenuhan kebutuhan kita pada orang lain. Nggak kayak mamalia lain tuh, yang misalnya dari lahir langsung bisa jalan sendiri, langsung bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri gitu. Jadi kita sangat bergantung dengan orang lain atau pengasuh kita di masa kecil gitu. Oke, gitu. Berarti emang itu fitrahnya manusia itu awalnya karena kita sebagai makhluk sosial gitu ya, butuh orang lain. Terlebih dulu tuh kita masih bayi, itu ukurannya tuh belum bisa ngomong gitu ya. Kayak kita buat ngasih tahu kalau kita nggak nyaman kita nangis, kita buat ngasih tahu kalau kita lapar kita nangis. Maka dari itu kita sangat tergantung sama orang lain pada saat itu ya Mbak, dan itu cukup terbawa sampai sampai kita menjelang dewasa gitu kan. Nah, tapi kalau menurut Asna nih, itu kan secara psikologisnya ya. Nah, menurut Asna ada nggak pandangan lain dari Asna kenapa sih luka batin itu bisa terbentuk gitu? Oke, kalau menurutku itu luka batin tuh bisa terbentuk dari pengalaman-pengalaman buruk yang berpotensi menimbulkan trauma yang ada pada diri kita gitu. Jadi sama kayak yang disebutin sama Mbak Winda tadi, kalau pengalaman-pengalaman kecil kita, pengalaman-pengalaman masa-masa kecil kita itu bisa, yang buruk-buruk itu bisa menimbulkan trauma, takut, cemas. Nah, itu tuh bisa menyebabkan luka batin itu sendiri. Kalau menurutku kayak gitu. Oke, I see. Nah, berarti emang
banyak faktor dan apa ya, sebenarnya bukan karena orang lain aja, tapi ibaratnya banyak faktor juga gitu kan. Salah satunya dari lingkungan, dari keluarga gitu ya. Itu bisa menjadi pemicu timbulnya luka batin itu sendiri. Nah, itu aku setuju banget sih untuk itu. Nah, kalau misalnya setelah kita tahu nih, kita sebagai manusia itu juga rentan terkena luka batin. Nah, kalau dari Asna pribadi, hal-hal apa aja sih yang jadi pemicu inner wound itu sendiri gitu? Maksudnya apa ya? Adakah kejadian-kejadian yang kayak spesifik gitu? Itu pasti bakal jadi luka batin sih gitu. Atau sebenarnya tiap orang punya ukurannya masing-masing gitu loh, tergantung pribadi itu gitu. Oke, kalau dari aku dari yang pernah aku rasain sebelumnya ya, kayak bentakan mungkin bentakan dari orang tua, dari orang-orang sekitarku yang terbiasa ngomong keras, ngomongnya dengan nada tinggi. Nah itu bisa nyebabin trauma tersendiri sih buat aku. Jadi aku tuh sampai sekarang nggak bisa nerima atau nggak bisa dapet bentakan dari orang-orang di sekitarku gitu. Jadi semakin aku dibentak, semakin aku di-push, semakin diberi tekanan, aku akan semakin berhenti. Kalau kebanyakan orang semakin diteriakin atau apa, dia akan lari gitu ya. Kalau aku tuh enggak. Jadi aku lebih apa ya, kayak diem, jadi kayak bingung mau ngapain gitu. Saking kayak ngerasa takut, bingung gitu. Jadi semakin di-push, diberikan tekanan, aku akan nggak tahu gitu mau ngapain gitu. Itu sih yang aku rasain. Terus ada lagi kayak aku tuh nggak bisa, sekarang aku tuh ngerasa perfeksionis banget. Nah aku ngerasa itu juga berasal dari masa kecilku dulu gitu. Jadi orang tua aku tuh memaksaku untuk kayak A, B, C, D itu udah yang terstruktur banget gitu. Hingga pada akhirnya sekarang pun aku juga ngerasa kayak aku tuh harus kayak gini dan ngerasa nggak puas dengan pencapaianku kayak gitu. Padahal itu sebenarnya udah cukup gitu, tapi aku nggak pernah puas dengan itu karena ketika aku ngerasa puas, kayak ada aja orang yang bilang kayak itu tuh kurang gitu, dan itu membuat aku kayak akhirnya kayak capek sendiri sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Nah mungkin kalau dari Mbak Winda nih ada persepsi lain nggak Mbak, atau pengalaman lain nih dari Mbak Winda untuk melengkapi jawaban yang sebelumnya? Oke, nah memang penyebab luka batin tuh berbagai macam ya gitu. Jadi luka batin tuh bisa terbentuk dari berbagai hal gitu. Dimulai dari adanya kebutuhan dasar kita yang nggak terpenuhi gitu ya, sampai perlakuan yang tidak menyenangkan yang kita dapatkan seperti yang tadi dicontohkan oleh Asna gitu. Dimulai dari pengabaian, penolakan, humiliation atau di label negatif gitu ya, dihina, dikata-katain buruk, kemudian betrayal, dikhianati, atau perlakuan yang tidak adil gitu ya. Itu macam-macam hal yang bisa membentuk luka batin itu sendiri. Dan ketika kita dewasa juga nggak memungkiri bahwa ada peristiwa-peristiwa juga yang membuat kita semakin terluka, misalnya seperti kehilangan orang yang kita sayangi, perpisahan, kegagalan gitu ya, dan sebagainya gitu. Oke, berarti selain dari perlakuan orang terhadap kita, itu ada juga hal-hal di luar kendali kita. Misalnya contoh tadi kehilangan seseorang, atau contoh yang lebih besar, contoh yang Mbak bencana atau apa, itu juga mempengaruhi gitu ya Mbak. Nggak cuma dari perlakuan orang yang bisa ibaratnya kalau perlakuan orang kan orang lawan bicara kita itu bisa mengkontrol, tapi ada juga hal-hal di luar kontrol kita sebagai manusia yang bisa memicu juga adanya luka batin ini atau inner wound ini gitu. Berarti emang kita juga mungkin kalau misalnya yang nggak bisa terkontrol itu kayak ya udah itu di luar kontrol kita kan. Cuma kita sebagai manusia mungkin bisa lebih berhati-hati dalam
berhubungan atau berkomunikasi dengan lawan bicara gitu ya, biar nggak sakit hati, biar filteringnya juga lebih enak gitu kan. Berarti cara komunikasi atau hubungan itu juga sangat penting ya, untuk kita lebih perhatiin lagi caranya gitu. Nah mungkin dari Mbak Winda nih, ada nggak sih tips biar kita tuh dalam berkomunikasi ke orang nggak bikin sakit hati, bisa saling jaga perasaan gitu? Ada nggak dari Mbak Winda dulu mungkin? Oke, jadi sebenarnya dalam berrelasi dengan orang lain itu kan kita pasti menerima dan mengeluarkan respon ya, gitu ya. Nah sebenarnya respon kita tuh nggak muncul secara otomatis hanya karena stimulus tertentu. Mungkin banyak dari kita yang beranggapan bahwa respon kita simply karena stimulus yang kita terima dari luar. Sehingga karena pemikiran ini, kita punya perspektif bahwa kita nih jadi korban gitu, korban stimulus, korban orang lain, korban keadaan gitu. Sehingga dengan perspektif ini, respon kita biasanya hanya berkisar antara menjadi agresif gitu ya, abusive secara verbal atau bahkan fisik ke orang lain, atau menjadi pasif agresif, menyalahkan diri kita sendiri atas semua situasi yang terjadi, yang kita alami gitu. Nah, yang perlu disadari adalah bahwasanya kita sebenarnya bisa mengontrol respon kita karena kita memiliki kesempatan untuk memilih makna atas sebuah peristiwa gitu. Nah, peristiwa atau kejadian yang terjadi kepada kita itu sifatnya netral, jadi nggak bermakna sampai kita memaknainya gitu. Jadi makna yang kita pilih nantinya akan mempengaruhi kondisi emosi kita, menghasilkan afek fisiologis gitu ya, atau rasa pada tubuh kita, dan kemudian menentukan respon perilaku kita gitu. Jadi mulai sekarang alih-alih menganggap diri kita sebagai korban atau objek gitu ya, sadari bahwa kita adalah subjek, kita mampu memilih makna sehingga kita bisa memberikan respon yang kemudian memberdayakan gitu ya. Memang perilaku orang lain ke kita bukan tanggung jawab kita, tapi kita bertanggung jawab atas perilaku kita terhadap orang lain gitu. Jadi kesadaran diri kita atas pemaknaan kita terhadap situasi lah yang kemudian jadi kunci utama sehingga kita bisa memilih respon yang memberdayakan. Sekalipun begitu, kalau kita udah berusaha merespon orang lain dengan sebaik-baiknya, kita juga perlu sadar bahwa kita tetap nggak bisa mengendalikan gimana orang lain merasa dan berpikir atas respon tersebut gitu. Jadi terluka atau tidaknya orang lain atas respons kita itu sebenarnya di luar kendali kita gitu. Tapi ada kalanya kita nggak nyadar bahwa respon kita tuh semakin menambah luka batin orang lain. Terlebih kadang kita nggak terima dan menyangkal bahwa ternyata respon kita bisa nyakitin orang lain dengan dalih, ya aku kan emang gini ya orangnya gitu. Ada yang bilang bahwa if you don't heal what hurt you, you bleed on people who didn't cut you. Jadi sebenarnya ketika respon kita cukup agresif ke orang lain, bisa jadi kita juga sedang ngerasa nggak nyaman atas situasi itu. Dan itu alarm yang sebenarnya nunjukin kalau ada yang nggak beres juga nih di dalam diri kita, biar kita sadar dan ngeberesinnya. Misalnya, kalau aku dikata-katain kasar dan di dalam diriku ada rasa nggak nyaman yang lumayan besar gitu ya, bisa jadi ada kemungkinan kalau aku punya luka batin yang berhubungan dengan itu. Jadi coba disadari dulu, kira-kira tuh kita gampang tersinggung, gampang nggak nyaman, itu pas kondisi atau kejadian yang kayak gimana sih gitu. Jadi memang perlu belajar untuk lebih peka sama diri sendiri dulu, karena tubuh kita biasanya udah sering tuh ngasih alarm, tinggal kita belajar buat ngedengerin. Jadi penting banget buat kita untuk menyadari luka batin kita sendiri terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengelola respon kita untuk nggak memilih respon yang agresif ke orang lain. Gitu Larissa. Oke, well not Mbak Winda, cukup jelas sih tadi. Maksudnya aku pun jadi dapat insight baru nih, kayak harus pahami diri dulu gitu kan, pahami dulu apakah aku punya luka batin tersendiri atau enggak gitu. Maksudnya ada nggak sih trauma-trauma akan hal itu gitu, karena itu mempengaruhi respon aku terhadap orang lain gitu kan. Untuk menjadi baik terhadap orang lain, kita mesti pahami dulu mungkin ya, gimana sih caranya biar kita berkomunikasi dengan baik gitu. Oke, nah mungkin nih aku beralih ke Asna. Nah, kalau menurut Asna tadi kan kita sempat singgung nih nak,
ada hal-hal di luar jangkauan manusia gitu kan. Nah, apa sih dampaknya gitu buat kita yang menerima pengalaman tersebut? Apakah kalau misalnya udah sekalinya punya trauma itu nggak bisa dihilangin atau gimana gitu? Karena kan tadi ya, nggak semua trauma itu berasal dari hal yang terkontrol, tapi dari hal yang nggak terkontrol juga itu bisa gitu. Oke, kalau menurutku dampak atau apa ya, untuk mereka yang untuk kita yang mendapatkan atau merasakan itu tuh balik lagi ke diri kita sendiri, sama kayak yang dijelasin sama Mbak Winda tadi. Jadi yang pertama kayak kita harus menerima diri kita sendiri dulu. Kalau kita nggak bisa menerima diri kita sendiri, kita nggak tahu apa yang membuat kita marah, sedih atau bahagia, ya kita nggak akan bisa tenang gitu. Kita akan ke-trigger dengan banyak hal yang ada di sekitar kita. Jadi yang paling utama adalah kita bisa nerima diri kita sendiri sih menurutku. Gitu Larissa. Oke, karena dengan kita nerima diri kita menerima keadaannya apa, itu bisa membantu kita buat lebih apa ya, ibaratnya berprogres gitu ya. Untuk kedepannya kita bisa merespon orang itu seperti apa gitu ya. Benar gitu Larissa. Oke, nah mungkin nih dari Mbak Winda mau nambahin, ada nggak sih Mbak efek-efek yang apa ya, yang nggak terduga, yang susah dihindari, yang itu sangat krusial gitu buat orang yang mengalami? Atau mungkin Mbak Winda mau coba kasih contoh kasus mungkin Mbak yang selama ini Mbak mengkonsultasikan orang gitu ya, itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang berat gitu, cukup berat untuk dihadapi gitu? Oke, tadi menarik tuh kata Asna bahwa memang untuk membahas luka batin ini nggak kalah penting adalah mengenali diri kita sendiri ya, karena yang membuat kita terluka sebenarnya bukan situasinya, tapi cara kita memaknai situasi itu gitu kan. Jadi penting banget untuk melihat dan mengenali diri kita sendiri gitu. Lalu apa sih dampaknya gitu ya? Memang berbagai luka batin yang belum selesai kita proses itu pasti berdampak pada cara kita memaknai situasi gitu. Karena apa? Karena kita akan menggunakan lensa luka tuh dalam melihat hal-hal di sekitar kita, sehingga kita jadi nggak bisa memaknai secara lebih utuh. Ibaratnya kayak kita pakai kacamata tapi lensanya buram gitu. Jadi kita nggak bisa melihat secara utuh sebenarnya apa sih yang kita hadapi itu gitu. Nah, dampaknya apa aja gitu? Mungkin dimulai dari emosi, misalnya kita jadi kesulitan untuk mengendalikan emosi, sering nyalahin diri sendiri gitu ya, lebih rentan terhadap stres, ataupun kita jadi punya kemampuan coping yang terbatas gitu ya. Ada juga dampak terhadap perilaku, misalnya bisa jadi kita jadi lebih agresif gitu ya, karena mudah tersinggung tadi gitu, atau mungkin lebih parah hingga jadi abusive gitu. Atau dampak dalam hubungan, misalnya kita jadi mengembangkan trust issue gitu, jadi nggak mudah percaya sama orang lain, kemudian jadi sulit menjalin interaksi yang dekat dan hangat gitu ya sama orang lain, jadi cenderung menarik diri dari lingkungan sosial gitu. Bahkan jika terlampau dalam, dampaknya juga bisa mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan fisik juga gitu. Kalau dari best practice aku gitu ya, ada kasus-kasus berat apa nih yang misalnya berkaitan dengan luka batin gitu. Banyak banget sih sebenarnya, hampir semua klien yang datang tuh pasti punya luka batin gitu ya, karena kita semua pasti punya luka batin itu gitu. Tapi tergantung kita apakah kita sudah berproses terkait hal itu atau belum gitu. Dimulai dari tadi misalnya yang Asna sebutin di awal gitu ya, karena dari kecil selalu diarahkan dan dituntut gitu ya oleh orang tua, harus begini, harus begitu gitu, dan mungkin cenderung kurang diapresiasi gitu ya, jadi kemudian mengembangkan sisi diri yang cukup perfeksionis gitu. Akhirnya ketika menghadapi kegagalan,
mungkin jadinya menyalahkan diri sendiri, atau mungkin jadi menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan gitu. Karena apa? Karena dari kecil terbiasa untuk tidak diterima sebagaimana adanya gitu. Jadi harus melakukan sesuatu dulu nih gitu. Bahkan ketika udah melakukan sesuatu pun juga nggak diapresiasi gitu. Jadi si anak ini bingung, aku harus gimana nih biar aku bisa diterima sebagaimana adanya gitu. Karena penerimaan itu kan salah satu kebutuhan dasar kita juga ya gitu. Kita diterima sebagaimana adanya gitu. Itu salah satu contoh sih gitu, Larissa. Oke, banyak banget nih yang aku dapat insight baru, ibaratnya buat dampaknya seperti apa, inner wound itu apa. Nah mungkin dari Mbak Winda nih, ada nggak sih tipsnya buat teman-teman Kinasi, buat pendengar kita sekarang ini, gimana caranya kita agar bisa berdamai dengan luka batin itu sendiri gitu. Mungkin tadi sempat dibahas sedikit sih di awal tadi, cuma mungkin lebih diperdalam lagi, mungkin bisa disampaikan Mbak Winda. Oke, jadi yang pertama, kita nggak akan pernah bisa berdamai dengan luka batin kalau kita sendiri belum kenal luka batin kita tuh apa gitu. Jadi perlu bagi kita untuk menyadari dulu tuh luka batin kita tuh apa. Coba mulai berangkat dari mengamati rasa nggak nyaman yang muncul dalam diri kita. Kadang momen pas kita lagi ngerasa nggak enak secara emosi, disitulah saat yang paling pas buat kita untuk ngecek luka batin kita gitu. Lihat juga adanya pola berulang dalam diri kita. Adakah masalah yang mungkin selalu sama dan terus berulang gitu ya. Sadari juga respon diri kita ketika marah atau kecewa gitu ya. Atau mengakui juga siapa sih orang yang paling kita benci dan mengapa kita membencinya gitu. Karena all healing itu adalah self healing gitu ya. Jadi semua penyembuhan itu dimulainya dari diri kita sendiri gitu. Gak ada siapapun yang bisa bantu kita untuk sembuh dari luka batin kita kecuali diri kita sendiri. Orang lain sifatnya hanya membantu gitu bila kita mau mengizinkan diri kita untuk sembuh. Jadi untuk sembuh dari luka batin kita, pertama kita perlu memutuskan, aku nih pengen sembuh gitu ya. Dengan cara apa? Menunjukkan kesungguhan upaya kita untuk sembuh. Pertama dimulai dari berhenti menyalahkan siapapun. Mulai jujur dan terbuka sama dirimu sendiri, menyadari dan mengakui semua rasa gitu ya. Kasih ruang dan waktu bagi semua emosi yang mungkin selama ini terpendam untuk kita ekspresikan, kita bebaskan dengan cara yang gak nyakitin diri kita sendiri maupun nyakitin orang lain gitu. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan misalnya nih, ada sisi diri kita yang terluka gitu ya, atas perilaku salah satu teman atau orang tua atau siapapun di masa kecil kita gitu. Boleh untuk teman-teman rasakan kembali apa sih yang dirasakan dirimu di masa itu gitu ya. Kemudian bebaskan semua pikiran dan perasaan itu, misalnya dengan menulis surat yang seolah ditujukan ke mereka gitu ya. Tuliskan semuanya, apapun yang dipikirkan dan dirasakan. Untuk apa? Untuk membebaskan emosinya. Setelah itu mungkin boleh ditutup dengan menulis surat penuh cinta kasih ke dirimu sendiri di masa itu yang sedang terluka gitu. Itu salah satu cara untuk kita bisa berdamai dengan luka batin kita di masa lalu gitu, Larissa. Oke Mbak Winda, nah mungkin dari Asna sendiri nih, ada nggak cara atau tips gitu untuk kita belajar berdamai dengan luka batin? Oke, mungkin tadi udah banyak banget ya disampaikan sama Mbak Winda gimana cara berdamai dengan luka batin, dan salah satunya juga dari beberapa yang disampaikan Mbak Winda itu ada yang aku lakukan gitu. Kayak kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita menyadari apa sih yang sebenarnya terjadi sama kita, dan berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu beberapa hal yang kemarin aku lakukan ketika aku ngerasa kayak nggak nyaman dengan diriku, nggak nyaman dengan hal-hal yang nge-trigger aku kayak gitu, Larissa. Oke, nah tadi kan udah dibahas nih saran-saran dari Asna dan juga Mbak Winda buat kita menghadapi atau mulai menerima diri atau ibaratnya menerima luka batin dan keadaan yang ada di dalam diri kita gitu kan. Nah dari Asna sendiri nih, menurut Asna perlu nggak sih kita minta bantuan
ke tenaga ahli atau psikolog untuk kita menangani luka batin kita gitu. Oke, kalau menurutku itu perlu banget sih, apalagi kalau itu udah berdampak banget ke perilaku kita di setiap harinya gitu. Misal itu mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi perilaku kita, perilaku sosial kita utamanya. Itu kan ngeganggu banget ya. Kalau kita nggak minta bantuan profesional, itu pasti akan menghambat beberapa hal yang akan kita lakukan kayak gitu Larissa. Jadi menurutku sangat diperlukan untuk meminta bantuan profesional. Oke, nah kalau menurut Mbak Winda sendiri gimana Mbak? Oke, penting banget tuh gitu ya, sama seperti yang tadi Asma sampaikan gitu. Kalau memang itu sudah sangat mengganggu gitu ya, mungkin semua usaha yang mungkin teman-teman lakukan nampaknya belum bisa mengurangi ketidaknyamanannya gitu ya, nggak ada salahnya kok untuk cari bantuan profesional, karena ada kalanya kita nggak bisa menguraikan sendiri tuh semua hal yang terjadi dengan diri kita gitu. Karena apa? Karena tadi adanya perspektif lensa luka tadi gitu. Jadi kita nggak bisa melihat secara lebih utuh gitu. So dengan bantuan profesional kita jadi bisa melihat secara lebih jelas gitu. Jadi kita lebih sadar terkait diri kita sendiri. Kita jadi tahu, lebih mengenal lebih dalam lagi respon kita tuh seperti apa sih, mana pola yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dipertahankan gitu ya. Sehingga harapannya kita jadi bisa menumbuhkan pemaknaan yang jauh lebih utuh gitu Larissa. Oke Mbak Winda, oke mungkin karena ini udah di akhir sesi juga, sebenarnya ini aku pribadi ya masih pengen ngobrol lebih lanjut nih teman-teman, cuma karena keterbatasan waktu jadi mungkin aku bisa review kali ya pembahasan kita pada episode kali ini tuh gimana aja gitu. Nah dari yang sudah dibahas tadi Mbak Winda sama Asna juga, sebenarnya luka batin ini sangat bisa terjadi pada siapapun gitu ya, karena tiap orang pasti punya backgroundnya masing-masing. Luka batin ini bisa terwujud atau bisa timbul dari berbagai faktor gitu, nggak cuma dari perilaku manusia terhadap manusia lainnya, tapi juga ada faktor-faktor yang tidak terkontrol oleh manusia sehingga menyebabkan adanya luka batin tersebut gitu. Nah tadi udah disampaikan juga saran-sarannya banyak banget. Salah satunya adalah kita harus bisa menerima keadaan dulu gitu. Kita harus bisa memahami dulu luka batin kita itu seperti apa agar kita bisa membuat coping atau menentukan coping yang tepat gitu untuk diri kita sendiri, karena luka batin itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap respon kita di saat ini gitu ya. Nah tadi juga udah sempat disinggung, sebenarnya kita butuh gitu teman-teman untuk meminta bantuan profesional. Karena apa tadi seperti yang Mbak Winda sampaikan, kita sebagai yang mau ngalami itu kadangkala persepsinya itu terbatas sama luka kita sendiri gitu loh. Maksudnya ibarat kalau pakai kacamatanya burem gitu. Padahal kita butuhkan insight dari yang lainnya atau insight positif dari orang lain untuk bantu kita memahami dan juga menghadapi luka batin itu sendiri gitu. Oke, makasih banyak Mbak Winda dan juga Asna atas insight-nya, atas pembahasan kali ini. Mungkin dari aku cukup sekian teman-teman. Untuk lebih lanjutnya lagi teman-teman bisa coba cek IG-nya Ulasasi @ulasasi_id dan juga sosmed Ulasasi lainnya untuk mengetahui konten-konten lainnya, pemahaman-pemahaman lainnya, dan stay tune terus di episode selanjutnya. Terima kasih ya Mbak Winda dan juga Asna. Makasih. Sama-sama Larissa. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat ya, welas kinasih. Oke, dari aku cukup sekian ya, Kinasi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye!
Terima kasih untuk kamu yang telah berkenan mendengarkan podcast ini ya. Gak apa-apa kok kalau hari ini gak berjalan dengan baik. Masih ada hari esok. Mari, lebih berdaya dengan welas asih dan sampai jumpa kinasih di episode berikutnya.